Semangat pagi Regra Friends, kembali lagi dengan Raymond di acara Kupi Kuy, kulik properti kuy. Nah, gimana nih teman-teman, masih semangat gak puasanya? Harus semangat, karena sebentar lagi kita akan bincang-bincang dengan special guest kita hari ini. Siapa ya? Buat teman-teman yang merasa semangatnya masih kurang nih, ya belum closing saat ini, tenang. Justru sekarang kita akan kulik dari special guest kita hari ini, ya bagaimana caranya supaya tetap semangat, tetap fokus dan bisa menjalankan bisnis ini dengan benar. Kita lihat dulu video profilnya ya. Oke. Mandiri, tekun, dan penuh talenta. Mungkin ini pantas disematkan untuk wanita kelahiran Kediri 1958 ini. Ia adalah Ibu Sri Hadi. Ibu Sri Hadi pernah menjadi penyiar radio selama 2 tahun di Radio Ganesha. Selain itu, ia juga pernah menjadi seorang MC. Wanita kelulusan Universitas Islam Bandung ini memiliki perjalanan karir yang cukup panjang, mulai dari bekerja kantoran hingga saat ini menjadi marketing properti di era Graha. Penghargaan yang ia terima pun tak tanggung-tanggung. Ia pernah menerima penghargaan sebagai top produser era Graha pada tahun 2008, first runner-up era Graha 2007, serta penghargaan MRC di Australia, dan masih banyak lagi penghargaan lainnya. Kini Ibu Sri Hadi sudah menjadi tim leader loh. Penasaran bagaimana perjuangan hidupnya hingga sukses seperti sekarang? Kuy, kita panggil Ibu Sri Hadi. Inilah Bu Sri Hadi. Ya, Bu Sri, apa kabar Bu Sri? Alhamdulillah. Ya, puasanya bagaimana? Lancar semua? Lancar. Waduh, luar biasa ya. Oke, kembali lagi di Kupi Kuy ini Bu. Kita mau bincang-bincang sedikit karena tema kita Never Give Up on Yourself ya. Kita lihat bahwa Bu Sri ini sungguh luar biasa nih Bu ya. Karena lumayan lama ya di era Graha. Berapa tahun Bu? Kan 15 tahun ada ya? 17. Oh 17 ya? Oke ya, 17 tahun menurut saya ya. Ya. Oke ya, luar biasa karena selama 17 tahun beliau masih konsisten, masih semangat ya Bu ya. Amin. Untuk memberikan inspirasi juga bagi kita, apalagi khususnya marketing muda ya Bu ya, dapat menjalani bisnis di era Graha ini, di properti ini ya khususnya ya. Oke, kita langsung aja nih Bu ya, kita bincang-bincang ya, karena tema kita ini cukup menarik, apalagi di zaman bulan puasa ini, bagaimana kita harus tetap semangat, kita tidak pantang menyerah. Oke, Bu, ceritakan sedikit dong, dulu itu Ibu sebelumnya pekerja di kantor, apa memang Ibu rumah tangga, dan kenapa tiba-tiba bisa beralih nih Bu, langsung ke agent properti gitu Bu? Saya sebetulnya puluhan tahun di kantor. Wah, puluhan tahun. Puluhan tahun kantor di back office ya. Oh, back office, oke. Ya. Berarti belum pernah ketemu orang ngobrol segala macam gitu ya? Jarang. Sekali-sekali ya? personal ya kan saya. Oke. Bagian trading juga. Oke. 2004 itu kantor kita terkena imbas 1998 kan? Oh, oke. Itu ada pengurangan. Iya. Terus kantor tutup 2004, ya saya berhenti kerja. Oke. Tiba-tiba baca iklan. Oh, iklan di koran gitu. Ada kecil. Kan usia udah di atas 40. Oke. Jadi cari kerjaan yang fleksibel. Fleksibel waktu ya. Iya, jam kerja fleksibel, tak terbatas penghasilan ya Pak ya. Oke. Terus ikut. Dulu Samsung kan masih di era Indonesia ya. Iya, betul. Era Indonesia, Samsung. Setelah ikut Samsung belum punya bayangan properti agent itu apa. Begitu. Ya pulang ya sudah aja. Tapi yang namanya Bu Siska itu rajin terus ini telepon terus. Ya udahlah, kalau kerja kantoran kan nggak mungkin di atas 40. Iya betul. Ya akhirnya cobalah di sini sepertinya menarik gitu. Oke. Iya.
berarti belum punya pengalaman marketing sebelumnya, background ya? Atau sales sebelumnya? Masih buta ya? Masih buta gitu ya. Masih buta sama sekali ya, berarti pada saat training Ibu mulai bekerja, Ibu mulai belajar ya bagaimana cara mungkin marketing, cara sales gitu ya Bu ya? Belajar melihat teman-teman ya. Ya 3 bulan pertama ya terus disuruh cari listing, cari listing, ya cari betul. listing rajin, canvassing terus, betul. Sampai akhirnya diikutin aja. Karena ya. Lihat senior kan, Pak Raymond aja duluan kan, udah jalan gitu, saya belum jalan, ya dicoba aja. Dicoba ya. Ingin tahu aja sih. Ingin tahu ya, oke. Ya kuncinya ya berusaha aja terus kita belajar ya Bu ya. Oke. Gimana nih Bu, waktu awal-awal jadi marketing nih, kesulitan apa sih Bu yang Ibu alami nih sebenarnya di awal-awal tuh apa sih sebenarnya? Karena dulu mungkin Ibu di back office, mungkin network saya nggak seluas sekarang gitu dan kita kan kantor kita di Pondok Indah nih, sama kayak saya dulu, saya juga terjun itu nggak punya database di sini gitu Bu. Mungkin dari sisi Ibu apa sih kesulitan di awal-awal tuh pada saat terjun di bisnis ini? Kesulitannya kalau cari listing sih ya lumayan karena dikasih tahu ya, cari listing. Tapi setelah cari listing itu diapakan kan gitu, harus dipasarkan dan segala macam. Tapi kan belum pengalaman saya. Jadi terus teman itu kasih tahu, coba diiklankan di sini. Kebetulan ya alhamdulillah saya coba di akhir sebelum bulan ke-6 habis, ya alhamdulillah jadi bisa. Tadinya memang bingung ya, harus cari sendiri propertinya, harus memasarkan sendiri. Mekanismenya kan jauh beda dengan dulu waktu di back office. Iya, betul. Tapi ya lama-lama ngikut lihat-lihat teman-teman sambil dibimbing sama Bu Feni sama teman-teman admin ya. Okay. Nah itu jadi ya ikut aja terus karena memang saking ingin tahu juga ya. Iya betul. Ya harus di awal memang sama kesulitannya saya juga Bu. Iya. Gitu loh. Jadi setelah masuk pertama kali 6 bulan Ibu baru bisa closing ya? Alhamdulillahnya sebelum habis 6 bulan. Oh sebelum habis? Langsung closing pertama, ingat 1 miliar. Waduh, saya juga. 1 miliar gitu. Closing pertama nggak pernah dilupakan. Selling listing. Oh, selling listing lagi ya? Sama kayak pacar pertama nggak dilupakan ya? Oh, salah. Masih dibimbing sama Bu Feni waktu transaksinya juga. Iya. Gimana tuh Bu perasaannya pada saat closing pertama Bu? Tuh senang. Senang kan. Dapat uang, waduh, lumayan besar kan. Iya. Tapi ya sebetulnya biaya ya sudah keluar kan. Iya, betul. Memang kita kan harus invest kalau di sini ya. Betul. Invest tidak kecil juga kan. Betul. Tapi memang ternyata kita kalau di property agent itu ya kita harus punya dana ya, untuk menjalankan operasional. Jadi ya dari situ tambah semangat saya, semangat. Jadi iklan terus, cari barang terus, sambil tetap dibimbing sama Bu Siska dulu waktu itu apa ya namanya itu? OC dulu. OC ya, dibimbing. Jadi akhirnya ya menyenangi ya. Iya, betul. Ya, awal-awal dulu kita cari iklan itu ya, kita masih pakai Kompas ya. Sekarang udah pakai internet. Iya. Oke. Ibu ini selama ini kan menjalani bisnis ini sudah banyak juga closing, sudah banyak penghargaan yang Ibu dapat nih selama ini. Sebenarnya bagi Ibu sendiri tuh penghargaan itu penting nggak sih sebenarnya, dan juga apakah mendorong Ibu untuk bekerja lebih baik lagi atau bagaimana gitu? Penghargaan sih tentu untuk semua marketing pasti penting ya. Sebetulnya satu untuk kepuasan diri sendiri, tentu ya. Kemudian kedua juga kan bisa menunjukkan pada keluarga tanggung jawab bahwa kita keluar rumah itu melakukan sesuatu dan hasilnya ada. Ya kedua. Yang ketiga juga itu sebetulnya merupakan bekal bagi kita pada saat kita mau mendapatkan listing atau pada saat kita menghadapi buyer-buyer. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa kita tuh sudah pengalaman jual di sini. Nah, kemudian penghargaan kita ini apa-apa. Kebetulan kan bisa seperti ikut MRC gitu kan, kita kan ada piagamnya. Kemudian
ada apa naik jenjang gitu juga ya, ya. betul. Itu di kartu nama kan ada Ya, jenjangnya, jadi itu otomatis menambah percaya diri ya. Iya. Betul. Dan Ya. mereka lebih percaya juga. Lebih percaya ya untuk konsumennya. Oke. Ya. Untuk teman-teman nih Bu yang sekarang lagi mungkin kurang semangat, apalagi bulan puasa nih ya, jadi mau kerja, mau cari listing, mau canvassing, sepertinya mungkin ada perasaan nanti aja, nanti 2 jam lagi atau 1 jam lagi gitu. Yang nanti tiba-tiba udah buka puasa aja sore. Nah maksud saya, Ibu ada kiat-kiatnya nggak untuk teman-teman ini yang pada saat bulan puasa ini yang mungkin masih agak menurun atau agak santai dalam menjalankan bisnis ini, mungkin Ibu ada kiat-kiat bagi teman-teman ini supaya tetap semangat gitu loh, tetap cari listing, tetap canvassing gitu loh. Kalau saya sih bulan puasa ataupun tidak bulan puasa sama ya. Wes, hebat. Jadi ini biasanya malam sebelum tidur, saya itu kan buka agenda. Jadi besok pagi mau apa, yang hari ini respon, mau di follow up atau bagaimana. Jadi bangun pagi itu saya sudah ada schedule-nya, karena malam sebelum tidur saya udah bikin. Pagi-pagi biasa rutinitas ibadah. Saya kan banyak rutinitas ibadah ya. Itu kira-kira sampai saya usahakan jam 10 baru keluar rumah. Dan mungkin saya itu tipikal orang yang senang di jalan. Jadi malah kalau jam 10 masih di rumah itu kayaknya aneh. Gitu. Aneh. Jadi ya mendingan jalan kemana aja, kan nanti kalau kita jalan mungkin lihat keluar ide ya. Mungkin ketemu Facebook gitu ya. Ketemu rumah dijual kan bisa dicatat. Ya sambil canvassing lah gitu. Betul. Jadi anggap aja keluar rumah itu sambil bekerja. Ya bonusnya closing. Ya, betul. Jadi sepertinya sih saya puasa sama nggak puasa sama ya. Tiap hari keluar ya. Luar biasa ini. Tuh ya, puasa nggak puasa keluar. Nah itu marketing sejati. Ya benar Bu. Karena kalau kita di rumah tuh kesannya pikiran kita tuh itu aja gitu. Pada saat keluar tuh, ada ide aja. Saya kesini ya, harus kesini. Ada Facebook benar. Kita telepon, kita follow up, kita dapat ide kan. Jadi kita ada sesuatu yang kita bisa kerjakan. Tapi kalau di rumah jadi bengong gitu. Iya. Bingung. Betul. Kita mungkin sama Bu Sri saya gitu. Oke. Di masa pandemi nih Bu, banyak banget marketing yang kesulitan untuk tetap bisa eksis ya. Tadi kan kita bicara di bulan puasa, tapi di masa pandemi ini kita lihat 1 tahun yang lalu itu kan kita sudah melewati 1 tahun pandemi ini. Ya ada teman-teman yang bisa adaptasi, ada lagi teman-teman yang tidak bisa adaptasi, mereka biasanya keluar cari bisnis lain gitu loh. Dan ini bicara tentang konsistensi Bu sebenarnya Bu, karena tadi kan mungkin kita bahas mengenai tidak menyerah tapi konsisten. Nah gimana caranya bisa konsisten Bu? Kita lihat juga Ibu Sri ini selalu ada aja closing gitu loh, misalkan kita lihat di papan closing gara-gara tuh ada gitu. Gimana sih sebagai agent properti itu kita bisa konsisten Bu? Mungkin Ibu bisa kasih tips atau kiat-kiat Ibu? Memang saya usahakan setiap bulan itu ada ya. Karena saya setiap hari keluar rumah, tentu kan saya harus imbang ya. Ada pengeluaran, harus ada pemasukan juga. Minimal untuk sewa itu pasti saya maintain ya. Saya maintain, kebetulan sewa-sewa itu mungkin saya banyak sekali ya. Senangnya saya pegang sewa itu, kita tiap tahun tuh perpanjang. Iya betul. Bahkan ada Alam Segar itu bisa sudah 6 tahun gitu, masih terus perpanjang. Pak, sebetulnya bukan hanya sewa aja, sambil dia sewa juga dia titip jual. Gitu. Jadi saya tidak menyepelekan sewa ya, walaupun mungkin kecil gitu nilainya, tidak seperti yang di Pondok Indah itu 10M gitu ya. Tapi saya maintain juga yang sewa-sewa itu lumayan untuk biaya operasional. Kemudian saya pikirnya begini, mungkin di kemudian hari dia akan membeli. Atau kalau kita maintain mereka bagus, mereka memberikan referensi. Ya. Banyak kebetulan yang saya pegang sewa itu ada yang 6 tahun, 7 tahun, berulang terus ya. Bahkan yang di Gandaria Selatan itu, ini
nanti sebentar lagi habis 6 tahun akan perpanjang 3 tahun lagi. Waduh. Gitu. Ya, Jadi ya, luar biasa, ya. saya maintain mereka terus. Ada yang jadi titip rumah, ada yang malah memperkenalkan kepada saudaranya untuk menjual atau membeli rumah dari saya. Oke. Jadi ya saya terus maintain terus saja. Yes. Maintain sehingga saya setiap bulan itu harus ada pemasukan. Harus ada pemasukan, Jadi, ya. paling tidak kan untuk bensin. Iya, betul. Saya kan Buat operasional. keluarkan, ya untuk Ya. operasi bensin, untuk iklan lah ya. Ya, betul. Itu saya usahakan setiap bulan tuh ada. Oke. Sekecil apapun tapi saya usahakan Ya. Iya. Oke, menarik nih Bu Sri, karena Bu Sri ini berpikiran fokus untuk sewa menyewa juga ya. Jadi dan kita perlu tahu nih sebenarnya strategi untuk sewa menyewa ini seperti apa dan bagaimana bisa menyewakan properti itu dengan cepat ya Bu ya. Tapi sebelumnya tahan dulu, kita akan games dulu ya Bu, games kui. Ya, rekan friend, balik lagi di acara Kupi Kui. Ya, kita main games dulu, game kui namanya, oke? Ya, Bu Sri, ini sedikit games ya. Ada hadiahnya nggak? Ada hadiahnya, nanti kita minta sama wakil MB. Ya, ini game True or Dare Bu, pernah main True or Dare nggak? Buat pernah. Oh pernah, masih kecil pasti bisa pernah main Bu ya. Jadi gini, saya ada pertanyaan Bu. Pertanyaannya cukup banyak nih Bu, kayaknya satu halaman penuh nih Bu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Oke, nah kalau Ibu bisa jawab pertanyaan saya, ya Ibu jawab. Tapi kalau Ibu nggak mau, nanti harus ambil dare Bu, tantangan di sini, oke? Satu jawaban berapa ya? Ya, catat. Bukan ke saya Bu. Oke, siap Bu? Ya, ini pertanyaannya cukup menarik nih ya. Kalau Ibu jadi konglomerat ya, Ibu mau beli properti di mana, seperti apa? Mau beli properti karena saya belum punya Pondok Indah ya Pondok Indah. Oke, waduh. Seperti apa nih Bu? Yang klasik. Yang klasik, waduh. Di Bukit Golf ya Bu ya? Amin. Amin. Oke, yang kedua Bu. Ini, aduh, susah banget jawabannya Bu, ini Bu. 100.000 udah dapat ya tadi ya? Catet. Oke, yang kedua, berapa mantan pacar Ibu Bu? 1, 2, 3, kayaknya lebih dari 5. Waduh, dalam. Waduh, saya kalah Bu. Dulu soalnya saya cantik. Waduh. Dan manis Bu ya? Oh salah. Manisnya hilang. Manisnya hilang. Udah tua hilang. Oke, waduh, semua bisa dijawab nih. Oke, yang ketiga Bu. Ibu punya makanan yang paling Ibu nggak suka apa Bu? Yang paling Ibu benci? Makanan Bu? Pare kali. Pare, wah sama kayak saya. Iya. Pahit soalnya. Pahit ya, oh, seperti nggak pahit kehidupan ini Bu ya. Insya Allah nggak kan ya. Tergantung kitanya kan. Tergantung kita yang betul. Waduh, ini luar biasa gitu. Oke, pertanyaan keempat. Siapa nih Bu marketing yang Ibu nggak sukai, tapi harus pura-pura suka? Munafik dong. Iya deh. Biar aja deh. Biar aja. Oke, silakan Bu, ambil Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ini yang baca siapa nih? Bu Sri. Ya. Saya sendiri ya. Ya. Kalau dia ini ada hadiahnya nggak ya? Ya, harusnya ada, catat tuh, Ya. catat. Bisa. Susah nih. Pasti jawabannya susah juga deh. Iya. Ini Ya tinggal tanya lagi. tim kreatifnya ini ya, Oke. terlalu kreatif ya. Iya, ini buat. Aduh, nempel kok. Ini Bu. Kalian Bu dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, Wah, apa nih? nyanyi balonku sambil nge-rap. Waduh. Ayo Bu. Tapi kalau ada duit, Ada duitnya enggak katanya? ada kebanyakan ini kreatifnya aduh masalah. Aduh. Gak usah nge-rap deh. Balonku sampai ngerat gimana caranya? Saya juga nggak bisa. Ya Allah. Gimana ya? Apa paling Oke. aja wakilin? Hah? Jangan dong. Ya kalau dibayar sih, Ol. Gimana ya? Ya, gimana? Ngerti gimana ya? Balonku, balonku. Karena yang tepuk tangan ya. Oke, boleh. Contohnya gimana ya nge-rap ya? Yo, balonku ada iya, lima, iya. yo. Gitu ya? Ya, mungkin begitu ya, Bang. Balonku ada 5 Yo. Oh gitu aja deh.
Kasihan dong seusia gini. Iya, kapan lagi ngerti Harusnya pusing. kan seriosa. Oke, lanjut. Ya, nomor 5 Bu. Kalau ada mesin waktu Bu, Ibu nih ingin pergi ke masa depan atau masa lalu Bu? Masa depan lah. Wis, Masa lalu kan masa lalu. Wah, move on ya Bu ya? Iya. Wih, luar biasa. Terlalu gampang pertanyaannya. Oke, nah yang pertanyaan ke-6. Hal apa yang Ibu sukai dari saya? Oh, dari saya. Saya kaget. Dari Pak Remon? Iya, dari saya. Dari Pak Remon tuh gigih. Wih, gitu ya. Gigih, semangat. Bukan gigit ya, Bu? Masih muda itu ya semangatnya itu ya. Semangat ya. Pak Remon kan jauh di bawah saya, setengahnya mungkin ya usianya. Tapi semangatnya itu bukan main gitu ya. Saya mungkin kalau untuk menyamai rekornya Pak Remon sih mungkin bukannya ini ya, tapi saya mengukur di kekuatan. Yang penting saya kan supaya bisa tetap survive, kontinuitas. Jadi saya nggak mengoyo gitu. Jadi kalau saya lihat Pak Remon hebat. Wah, thank you. Justru saya juga ngeliat Ibu, Bu. Ibu semangat justru saya. Kalau saya sih semangat, memang senang pergi keluar rumah ya. Iya. Kemudian saya juga kan ingin menunjukkan kepada anak-anak saya bahwa bekerja itu kan ibadah. Betul. Jadi tidak bekerja di kantor juga nggak masalah, tapi ini kan menghasilkan uang juga. Betul. Jadi tetap semangat saya itu saya tularkan ke anak-anak supaya mereka jangan sampai misalnya di usia, kan katanya usia 56 itu pensiun. Iya, betul. Memang terus mau ngapain gitu? Iya, Kan mau duduk-duduk aja nggak mungkin gitu. Nggak berguna. Nggak berguna kan? Jadi ya saya semangat ada, tapi kalau Pak Remon tuh semangatnya tuh kelihatan bagus dan hasilnya juga kan bagus. Thank you. Ya, kita sama-sama saling support Bu. Saya juga lihat Bu Sri semangatnya, jadi saya juga selalu memberikan inspirasi bagi saya. Semangat sesuai kemampuan. Oke. Ya, lanjut pertanyaan ke-7 ya. Apa yang menjadi faktor kekuatan Ibu selama ini? Menurut saya sebetulnya ya, saya merasa ya kekuatan saya, maksudnya di bidang properti ya. Saya selalu memaintain customer saya. Jadi customer saya yang misalnya yang baru saya maintain, entah dia misalnya ulang tahun, saya ingat. Walaupun mungkin saya nggak kasih, apalagi kalau klien laki-laki kan nggak enak kita kasih sesuatu. Paling saya di WA gitu ya. Kalau ibu-ibu saya lebih suka gitu kan, saya bisa kirim kue atau kirim sesuatu yang tidak terlalu berharga, tapi yang penting dia selalu ingat sama saya. Saya selalu maintain mereka. Kemudian kalau ada hot stock gitu ya, saya minta bikin flyer, bikin flyer brosur, simple brosur, saya kirim kepada mereka gitu. Dan kemudian ya say hi lah ya, paling tidak di hari-hari besar lah. Hari-hari besar ya. Oke. Ya, jangan melupakan klien ya Bu ya. Ya sepertinya kekuatan saya di situ aja karena banyak mereka yang jadi berteman sama saya. Iya, betul. Ya. Customer ini kita harus menjadi teman supaya kita bisa kita tahu kondisinya, situasinya customer kita. Jadi hanya dengan melihat customer ini juga karena punya uang kita deketin gitu. Tapi juga walaupun saat ini mungkin belum beli, tapi mungkin di lain waktu untuk anaknya atau untuk siapa gitu. Betul. Jadi saya nggak mau melupakan mereka. Betul. Sebenarnya Ibu sabar ini. Harus sabar juga. Ya, insya Allah. Oke. Ya, pertanyaannya habis Bu. Habis, alhamdulillah. Saya berharap Ibu ngambil biarnya lebih banyak nih. Takut disuruh nari. Suruh nari ya, benar. Itu suruh nyanyi tadi. Oke, kita balik lagi ke Kopi Kuy ya, Kulik Properti Kuy ya. Oke Ibu, tadi balik lagi ke pertanyaan tentang closing sewa ya Bu, sewa menyewa. Karena Ibu kan selama ini fokus juga di sewa menyewa. Istilahnya kalau kita fokus, kita bisa buat untuk operasional ya Bu ya, karena ada beberapa yang perpanjang terus ya untuk sewa menyewa, dari 3 tahun perpanjang lagi 3 tahun gitu. Jadi sebenarnya ada strategi khusus nggak Bu untuk sewa menyewa ini, apakah dan bisa cepat gitu, misalkan saya harus bisa dapat closing sewa minimal sebulan misalkan 1 atau 2 gitu. Strategi apa yang Ibu bisa
Ibu bisa jalanin supaya bisa closing sewa gitu? Sebetulnya saya bukan fokus full di sewa, bukan. Itu jual juga. Cuma pada saat transaksi jual beli agak menurun, saya bisa beralih ke sewa. Kebetulan juga ini ada beberapa investor yang menitipkan rumah sewa itu bukan satu. Ada yang menitipkan 5 rumah, mungkin 5 atau 6 rumah ya. Satu, dan dia kebetulan di luar kota. Jadi saya bebas memasarkannya seperti apa. Kemudian dan saya diberikan kebebasan memberikan harga juga. Oh gitu. Iya, alhamdulillahnya seperti itu. Karena jadi udah trust ya. Iya, karena sudah berapa? Sudah 10 tahun mungkin ya. 10 tahun ya. Lebih 10 tahun dia titip rumah itu 5 apa 6. Ada yang titip rumah sewa 3. Ada yang beli dari saya kemudian titip sewa, itu juga ada gitu ya. Jadi saya pikir karena diberi keleluasaan untuk harga, jadi saya bilang begini, kalau kita pasang harga tinggi untuk sewa, apalagi saat ini kan, 2 tahun dibuka jarang yang mau kan. Kemudian yang 1 tahun pun sekarang kan banyak yang demand sama supply itu nggak imbang. Nah, jadi saya jelaskan sama investor. Jadi kita memang harus tahu kondisi sekarang. Harga tidak seperti dulu, kemudian juga pasarnya juga beda. Jadi saya terus edukasi mereka. Ya kalau edukasi itu mungkin terlalu ini ya. Kasih informasi terus. Kasih informasi terus bahwa pasar seperti sekarang itu seperti apa. Kemudian harga seperti apa. Jadi sebaiknya seperti ini. Ya. Nah, alhamdulillah mereka itu jadi ikut aja gitu. Mungkin karena sudah bertahun-tahun ya, ada yang 10 tahun, 7 tahun, jadi ya alhamdulillah ikut aja sih. Ya karena itu mungkin karena saya maintain mereka, informasi, kemudian walaupun sekedar menyapa gitu ya. Alhamdulillah jadi mau banyak sih sewa yang agak sedikit menurun harganya. Tapi mereka nggak masalah. Nggak masalah ya. Nah itu kan dari sisi penjual nih ibu pemilik karena ibu maintenance ya. Tapi dari sisi penyewa, maksudnya gimana sih ibu bisa dapat penyewa kok cepet gitu? Apakah ibu sering kobrok dengan atau memang closing sendiri listing selling atau bagaimana? Saya sebetulnya kobrok senang kobrok, maksudnya porsi kerjaan saya jadi sedikit ya. Betul. Jadi saya pegang listing, teman sellingnya gitu. Saya senang gitu kerjasama. Tapi ada beberapa juga yang selling listing, karena saya kan banyak beriklan di medsos. Di medsos bagus responnya, medsos bagus. Kemudian rumah-rumah sewa, terutama itu kan banyak rumah kosong. Jadi saya kan pasang plang. Jadi itu ampuh, pasang plang. Kemudian jadi si calon penyewa itu kan suka jalan sendiri. Itu mereka merespon bagus. Kemudian yang muda-muda itu lihat dari medsos karena saya juga pasang di medsos juga internet di portal properti juga. Di beberapa portal saya pasang. Jadi memang ada segmennya tertentu ya, pasti ada ya. Ramai kok, untuk sewa ini banyak kok. Betul. Saat ini di saat pandemik juga nggak pengaruh ya. Alhamdulillah ada ya. Bu. Share dikit dong Bu, ini kan ibu jalanin bisnis ini juga udah cukup lama dan juga banyak pengalaman pasti yang suka duka atau pengalaman unik yang pernah ibu pernah ibu alami gitu loh. Suka dukanya Bu seperti apa sih Bu? Boleh share nggak Bu? Sukanya bagaimana? Ya sukanya kalau kita closing gitu. Maksudnya ada dukanya nggak gitu loh Bu? Pasti. Share sedikit Bu. Selama 17 tahun ya. Sebetulnya banyak sukanya. Apa? Banyak suka. Ya, kalau nggak suka kan pasti saya nggak mungkin jalanin ya. Betul. Sukanya banyak. Satu, di property agent ini banyak teman. Kedua, temannya muda-muda. Kayak saya Bu. Iya, memang muda. Ya. Jadi saya merasa muda. Betul. Saya baru merasa senior itu setelah sampai rumah. Gitu. Sampai rumah. Kemudian dibuka tutup kepala, rambutnya putih. Nah itu baru saya. Tapi kalau sehari-hari di kantor kan muda-muda semua. Betul. Jadi ketularan muda. Dengan demikian kan jadi
sehat ya kita. Sehat, betul, Jadi tambah betul. sehat lagi. Sehat. Imun kita jadi nambah. Jadi nambah ya. Iya, Oke. daripada kita enggak ya. Iya. Kemudian apa tadi? Mungkin ada peristiwa yang Peristiwa atau yang- pengalaman yang mungkin yang Ada, berkesan gitu. ada pasti. Ya, ada. suka atau duka gitu. Tadi kan enaknya banyak Ya. ya, enaknya banyak teman, kemudian banyak kenalan, Ya. ketemu sama buyer, Ya. jadi itu nambah saudara ada Ya. gitu ya. Tidak enaknya ada sedikit, yang paling mengena di hati Paling itu, berkesan. paling berkesan tuh disewa menyewa malah. Oh, aduh, saya menyewa. Sebetulnya sewa Kenapa? menyewa itu repot, Iya, iya, karena betul. kan sewa setahun kita kerja 1 Kerja tahun, setahun. ya kan? Komplek ini, komplek Iya, itu, gitu. betul. Tapi ya itu Dijalanin aja ya. jadi dinikmati Ya, aja. betul. Itu apa namanya? Memang seperti itulah romantikanya Iya, gitu ya. betul. Yang paling jual pernah satu di Pondok Indah di Alam Segar. Itu karena saya tidak bisa mendampingi serah terima, Oke. pembelinya itu agak marah. Oh. Karena sebelum serah terima, Pembelinya. 1 hari sebelum serah terima, ternyata rumahnya itu dipretelin semua barang-barangnya. Oh, Ternyata oke. yang mempretel itu bukan pemiliknya, Oke. tapi Pegawai, pegawainya, rumah sopirnya, sakit. gitu. Seperti kitchen set Iya, iya, yang bagus-bagus itu iya, dia iya, pretelin. iya. Kemudian yang di garasi itu yang bagus-bagus diambil. Diambil. Oh. Kecewa lah. Kecewa, iya, iya, betul. Jadi dia marah betul-betul sampai malam-malam. Akhirnya saya dibantu Bu Feni juga. Akhirnya makanya Bu Feni itu banyak bantu ya. Iya, iya, iya. Jadi itu ke rumah si penjual. Ini rumah sudah kosong, tapi banyak yang dipretelin. Iya, iya. Padahal besok mau serah terima. Oke. Akhirnya kita laporkan itu, akhirnya ketahuan lah bahwa pembantunya, sopirnya itu pada pretelin, pretelin. jadi disuruh pasang lagi. Oh, dikembalikan lagi Ya, ya. tadinya Iya. kalau itu tidak ada barang, si pembeli itu bukan mau suk penjual, Bukan. tapi mau suk saya. Oh. Karena disangkanya saya lari dari kenyataan karena saya tidak mau mendampingi serah terima. Oke. Padahal saya tidak, saya izinnya gini, besok saya serah terima diwakilin oleh tim saya ya, gitu Oke, kan. oke. Karena saya besok harus keluar kota. Kebetulan mendampingi suami seminar. gitu. Oh, oke. Dia salah paham. Tadinya oke, begitu lihat kondisi rumahnya dipretelin, disangkanya saya yang lari. Oh, gitu. oke. Nah itu Iya, 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 iya. jual beli. Kalau Iya. disewa pernah di Pondok Indah juga. Iya, Ada orang asing iya. komplain AC ini segala macam, itu hampir tiap hari komplain. Lama-lama dia Tiap minta hari ya? dibalikin uang, Oh, gitu. minta dibalikin uang. Pemiliknya nggak mau dong, Iya, iya, nggak iya. mau. Terus saya Kenapa dia kembali maksudnya? tidak nyaman, Nggak nyaman tinggal. tidak nyaman tinggal di situ. Terus saya pikir kan kalau tidak nyaman dia mau pergi. Iya. Sama pemilik saya bilang, Bu mau kembali nggak uang? Nggak bisa dong, Iya. gitu. Harus tetap di situ Betul. sewa. Saya habis ya stuck gitu ya. Orangnya datang ke kantor teriak-teriak sampai Pak pinggang, Oh, oke. sampai telepon ke Era Indonesia ke Pak Eko. Oh, gitu. Katanya Iya, istri iya. Hadi begini-begini. Terus saya bilang, dia kirim pengacara. Oh, gitu. Kirim pengacara ke sini. Tapi terus saya bilang, oke sama pengacaranya. Kalau memang nggak nyaman di situ, pemilik kan nggak mau kembali uang. Iya. Saya balikin uangnya. Maksud saya uang pribadi saya. Silakan pergi. Saya tinggal di Pondok Indah. Kan lumayan. Saya tinggal di Pondok Indah. oke. Jadi keren ya. Iya, 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 iya. Bukan orang Pondok Indah, tapi selama 2 tahun boleh lah di situ. Iya, iya, iya. Ternyata dia mau nipu. Oh. Sorry, bukan mau nipu. Jadi dia akal-akalan aja. Ingin terima uang tapi nggak mau pergi. Oh, gitu. Iya. Wah, berarti Terus- mau sewa gratis itu. Iya. Terus saya bilang, lah kalau uangnya Diterima, Anda terima, ya saya harus keluar. keluar dong. Saya mau tinggal di situ. Iya. Dia bilang nggak mau. Lah kenapa? Udah nggak mau? Karena nggak nyaman. Iya. Nah jadi memang masalah deh. Oh. Itu yang saya ratus itu. Tapi akhirnya dia perpanjang sampai terakhir, Sampai habis. Sampai habis? Sampai habis terus dia udah deh kalau gitu saya minta 6 bulan gratis tambahannya. Membohon. Karena nggak kembali uang, jadi tambahan aja. Gimana? Terus saya bilang, Gimana? "Ini tadinya nggak nyaman." Iya. Ya kan? Tapi kok minta gratis tambahan? Iya, akal-akalan Stay di ini. situ. Iya. Terus akhirnya saya bilang sama pemiliknya, kasih 2 bulan aja. Kasih 2 bulan, akhirnya dia perpanjang 2 bulan. Ya memang cuma neko-neko aja. Ya, 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 Gitu. ya. Tapi akhirnya alhamdulillah lah setelah itu Dia keluar. ya selesai. Saya nggak tawarin perpanjang. Tapi itu kan yang sebagian kecil ya. Ya, Tapi kita kan- rumahnya keadaannya aman dong setelah ditinggal dia. ya ada sedikit-sedikit yang rusak ya sudah lah gitu. Oke, oke. Kebetulan si pemiliknya juga baik ya, Oke. baik. Terus saya bilang kalau mau komplain ya udah saya bayar, tapi alhamdulillah enggak.
Karena saya hubungan baik, dia itu malah sudah beli beberapa dari saya. Unit di Pondok Indah ya. Sudah beberapa beli dari saya, kemudian sewa juga titip beberapa di sana. Itu aja sih, nggak banyak. Lebih banyak sukanya sih. Lebih banyak sukanya. Ya, betul. Ya, sebagai property agent dalam menjalani bisnis ini pasti ada aja ya Bu ya. Ada, nggak mungkin nggak sih. Nah, tapi memang sukanya lebih banyak daripada dukanya. Lebih banyak sukanya. Iya, betul. Nah, di umur ibu nih yang sudah senior nih, biasanya kan suka liburan nih, gitu, memanjakan diri, gimana kan? Ibu masih produktif seperti sekarang sebagai marketing. Sebenarnya sih apa sih yang ibu cari gitu? Kesehatan. Kesehatan ya. Katanya gini. Betul. Kalau kita pensiun, tinggal di rumah diam aja, itu penyakit cepat datang. Kemudian kita bisa lupa. Pikun ya. Pikun. Nah saya nggak mau gitu. Malah suami saya bilang gini, kamu kenapa nggak pakai sopir gitu kan? Saya bilang ngapain pakai sopir? Sedikit agak pelit ya. Tapi saya pikir gini, kalau saya nyetir itu kan jadi refleks saya terjaga. Ya, dan tahu jalan. Ya, tapi tetap saya membatasi diri. Seperti kalau misalnya harus pergi ke Tamrin gitu ya, saya pakai gokar. Tapi kalau Jakarta Selatan itu saya masih nyetir sendiri. Kalau yang jauh-jauh ya saya pasti kalau nggak ditemenin, kalau anak saya lagi libur dia masih bantu. Kadang suami saya juga menawarkan diri, mau dianterin apa enggak. Kemudian saya batasin kalau maghrib itu harus sampai di rumah deh. Iya, betul. Jadi saya nggak mau gelap-gelap tuh masih di luar. Jadi ya bukan cari apa-apa gitu. Betul. Sebetulnya kalau sekedar makan sih ya suami saya juga masih bisa kasih. Iya, betul. Tapi kan kita ingin keberadaan kita diakui. Betul. Cari kesehatan. Betul. Setuju. Itu aja sih. Jadi ya kalau uang sih nggak mau sih. Iya, betul. Ya karena kalau kita diam aja pasti lama-lama pikun ya. Iya, dan penyakit banyak. Penyakit banyak aja. Kalau ini kan gerak terus, kanvasing. Berpikir ya. Saya tuh kanvasing masih door to door. Iya. Masih begitu saya. Musri paling rajin kanvasing. Pasang spanduk. Di mobil saya tuh ada kursi. Jadi kalau saya pasang spanduk di pinggir jalan, saya naik kursi. Kirain bawa tangga Bu. Enggak sih. Iya. Tapi kalau ada bapak-bapak tukang apa di situ, saya berbagi rezeki ya. Tolong pasang gitu. Gitu. Iya, mau. Karena jangan memaksakan juga Bu nanti ada apa-apa. Iya, jatuh kan. Bisa kan seusia saya gini. Gitu. Oke Bu, ini pertanyaan cukup menarik yang terakhir ya. Apa yang Ibu mau capai Bu? Atau ada cita-cita nggak yang Ibu belum kesampaian gitu? Kalau cita-cita ya anak saya dua-duanya udah berkeluarga. Ya udah mentas sendiri, udah pisah dari masing-masing udah ada rumah lah ya. Kemudian dibilang saya untuk ibadah pergi haji juga saya sudah 2 kali ke sana gitu ya. Jadi ya saya gini ya, kalau saya itu cita-citanya pasti ada. Saya ingin tetap berpunya ya. Dalam arti ya tetap punya penghasilan. Kalau punya penghasilan kan saya bisa bersedekah. Ya. Kalau saya menumpuk harta kan harta nggak dibawa pergi. Kita dulu lahir juga nggak bawa apa-apa. Nanti pergi juga kita kan nggak bawa apa-apa. Sedangkan misalnya orang bilang ya kan warisan untuk anak. Kita kan selama di properti ini kan kita banyak jual rumah waris, ternyata kan nggak beres waris gitu ya. Jadi saya bukan tidak ingin mewariskan banyak ya. Saya tetap bekerja, tetap ingin punya cita-cita, tetap saya punya dana gitu ya, supaya tetap bisa bersedekah, bisa membantu. Mungkin ada saudara jauh yang masih memerlukan, atau mungkin ada di sekitar kita yang memerlukan. Ya itu aja sih. Jadi itu saya bikin untuk tabungan di sana. Iya, betul. Kalau di dunia sih usia segini nggak usah banyak-banyak menurut saya ya. Hidup supaya bisa berguna ya. Hidup menjadi berguna, bermanfaat bagi orang lain, menjadi berkat ya Bu ya. Luar biasa ini Bu Sri ini. Waduh, saya jadi terinspirasi Bu. Oke. Jadi thank you Bu Sri waktunya. Sama-sama. Sungguh luar biasa, senang sekali bisa bincang-bincang dengan Ibu. Memang never give up on yourself ini
luar biasa sekali Bu Sri ya, mulai dari udah 17 tahun menjalani bisnis ini dan juga jatuh bangun dan suka duka. Jadi jangan pernah menyerah Ibu ya, karena kalau kita menjalankan bisnis ini dengan setengah-setengah, apalagi nggak fokus, maka juga nggak akan bisa menghasilkan Ibu ya. Jadi ada beberapa poin tadi yang saya lihat bahwa ya selain Ibu punya strategi untuk selain jual juga fokus di sewa, dan juga tadi harus selalu setiap hari harus selalu keluar ya untuk mencari inspirasi, mencari ide, canvassing atau tadi door to door malah Ibu ya, canvassingnya luar biasa ini. Asik. Jadi jangan pernah bermalas-malasan, karena seumur Bu Sri pun masih setiap hari keluar, masih beraktivitas sampai ya nggak pernah menyerah lah pokoknya. Itulah kesimpulannya luar biasa untuk Bu Sri ini. Oke, Bu Sri, bisa berikan tips atau pesan nggak Bu untuk anak-anak muda nih, khususnya apalagi yang mau jalanin bisnis ini untuk bisa konsisten atau bisa seperti Ibu nih, bagaimana nih Bu tips-tipsnya? Menurut saya sih tetap semangat, jangan menyerah. Seperti saya kan 17 tahun di sini, ya pastilah ada berfluktuasi ya, tapi jangan menyerah gitu, karena kita jangan bilang oh nasib gitu ya, nasib itu nggak akan berubah kalau kita tidak ingin merubahnya gitu ya. Jadi kita sendiri yang harus merubah nasib tersebut gitu. Jadi tetap semangat, ketemu orang pasti lain-lain, ada yang baik, ada yang judes, ada yang macam-macam, kita harus jalani aja semuanya, jalani aja. Kemudian jangan suka baper, jangan baper, tetap semangat, jangan baper, terus aja laksanakan. Kemudian kita juga harus loyal, maksudnya loyal dalam pekerjaan kita. Pekerjaan, integritas ya. Iya, insya Allah sih kalau itu dijalani semua, teman-teman yang muda-muda juga, apalagi saya aja masih semangat, yang muda harus lebih semangat. Iya, betul. Jangan baper, gitu ya. Harus terus mencoba dan menggali dan komunikasi dengan sesama agent juga, ya. Itu bagus gitu ya. Itu sih. Tetap semangat ya. Tetap semangat, jangan baper. Thank you Bu Sri, luar biasa pesannya untuk anak muda, semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Amin. Terima kasih Bu Sri sekali lagi, dan kita salam kupi-kuy dulu ya. Kupi-kuy, kulik properti. Suka mengeluh adalah salah satu sifat dasar dari manusia. Ketika kita dihadapi sesuatu hal yang dirasa berat, kita akan mengeluh. Tapi yakinlah bahwa Tuhan tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Sehingga langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah yakin bahwa kita bisa bangkit dan melewatinya. Never give up on yourself. Thank you.